Yo dude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Video kali ini, gue akan membuat water reflection effect dengan menggunakan displacement map. Terima kasih yang udah klik like di video sebelumnya tentang displacement map yang gue buat beberapa waktu lalu. Sehingga video tersebut menjadi direkomendasikan oleh YouTube dan muncul di beberapa negara. Sehingga hadirlah ide untuk membuat lanjutan dari displacement map ini. Bisa apa lagi sih fitur displacement map selain untuk membuat mockup menjadi realistis? Simak dulu. Oke, udah ada foto taman. Dan area rumput di sini gue akan ubah menjadi air, beserta efek genangan dan refleksi dari objek-objek di atasnya. Pertama buka gembok layer background. Ubah namanya menjadi park. Lalu duplikat, tahan alt, drag ke bawah. Ubah nama layernya menjadi water. Lalu buat layer solid color berwarna hitam. Gue beri nama biji. Dan letakkan di paling bawah. Sembunyikan sementara layer background dan water. Aktif pada layer park. Gua buat seleksi di area rumput dengan lasso tool. Lalu klik add layer mask. Invert masking dengan Ctrl I. Sekarang aktifkan kembali layer water dan background. Dan tekan Ctrl T untuk transform. Lalu klik kanan, flip vertikal. Nah, sekiranya gue mau bikin efek refleksinya lebih memanjang. Jadi gue pindahkan anchor point ke titik tengah bagian atas. Lalu ubah height menjadi minus 169. Dan atur posisinya. Gue atur batas sucinya mulai dari bangunan putih ini. Kalau udah enter atau klik checklist. Nah, biasanya lagi, efek refleksi itu tidak sejernih objek aslinya, alias blurry. Jadi kunci layer dengan transparent pixel, yang ikonnya seperti papan catur ini. Supaya ketika diberi efek atau filter apapun, hasilnya tidak offside. Lalu klik filter, blur, motion blur. Dengan angle 90 derajat, distance gua atur sekitar 50 pixel. Dan klik OK. Step terakhir. Klik Add Layer Mask. Aktif pada Gradient Tool. Lalu pilih preset Foreground to Transparent. Pada color stop sebelah kanan, hapus aja dengan klik and drag ke bawah. Dan oke. Sekarang gue bikin sisi bagian bawah ini lebih gelap. Dengan klik and drag ke atas. Sip, efek refleksi udah kelar. Next. Membuat efek riak air dengan displacement map atau istilah lainnya adalah normal map. Oke, buat sebuah dokumen baru dengan ukuran 1000 x 2000 pixel dan latarnya warna putih. Sekarang buat efek noise. Dengan klik filter, noise, add noise. Gua atur amount 169 dengan distribution Gaussian. Dan jangan lupa untuk checklist monochromatic agar efek noise-nya hanya terdiri dari dua warna, yakni hitam dan putih. Dan klik OK. Lalu tambahkan efek blur. Klik filter, blur, Gaussian blur. Radiusnya gue beri 1,5 aja cukup. Dan klik OK. Sekarang pergi ke tab channel. Pada channel blue, fill dengan warna putih. Pastikan background berwarna putih. Lalu tekan Ctrl Delete, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, pada channel red and green memiliki tekstur yang sama. Gue akan buat arah bayangannya berbeda. Pertama pada channel red, klik filter, stylize, emboss, zoom in. Gue atur angle 90 derajat, height 1, amount 500, sehingga menimbulkan efek terang dari sisi atas dan membentuk bayangan di bagian bawah. Oke, tampilannya udah mirip seperti plesteran dinding. Sekarang lakukan hal yang sama pada channel green, tapi dengan angle yang berbeda.
Gua atur menjadi minus 180 derajat, sehingga cahaya datang dari sisi kiri, dan bayangan akan tampak di sisi kanan. Oke, sekarang kembali ke channel RGB. Dan selamat, kalian udah berhasil membuat normal map. Ditandai dengan kombinasi warna biru dan ungu. Bagi yang sering mengolah aplikasi 3D editing, pasti nggak asing dengan warna-warna ini untuk texturing atau mapping, agar bisa membentuk kedalaman tekstur objek 3 dimensi. Oke, lanjut. Sekarang kembali ke tab layers dan buka gembok layer background. Lalu Ctrl T, klik kanan, perspektif. Karena untuk membuat efek riak air, perspektifnya perlu dirubah dude. Pada sudut di pojok kanan bawah, klik and drag ke kanan. Ya mungkin sekitar 50 derajat cukup. Lalu enter. Ctrl 0. Sekarang ubah skalanya menjadi 1:1. Klik image, image size. Height diubah menjadi 1000. Kemudian oke. Ctrl 0. Nah, coba lu perhatiin dude. Bagian ujung ini seharusnya tidak perlu detail, karena ini merupakan bagian terjauh. Kalau di fotografi adalah depth of field. Jadi fokusnya di bagian bawah aja ya, bagian atasnya blur. Caranya kembali ke tab channel. Pada channel red, aktifkan gradient tool. Ubah warna tergelapnya menjadi abu-abu. Brightness 50%. Oke dan oke. Gua tarik dari sini. Yap, kembali ke RGB dan tab layers. Sekarang save ke format .psd dengan nama Ripple. Jangan lupa untuk menceklis maximize compatibility agar maksimal hasilnya nanti ketika efek displace diterapkan. Sekarang kembali ke dokumen foto 1. Aktif pada layer water. Lalu gue beri garis penanda dengan ruler. Ini sekedar penanda aja ya untuk batas seleksi efek riak airnya nanti. Lalu aktif pada tool rectangular marquee tool. Sekarang bikin seleksinya. Lalu klik filter. Distort, displace. Horizontal scale gua atur default 10, vertical scale gua atur dengan tipe displace stretch to fit, dan undefined area repeat edge pixel. Lalu klik OK dan pilih dokumen normal map yang sebelumnya udah dibuat. Klik 2 kali ripple.psd. Boom, kelar udah. Nah, perbaiki sedikit bagian yang mengganggu pada kombinasi material antara rumput dan air. Klik thumbnail masking layer part. Lalu klik panel properties. Atur feedernya sekitar 6, sip, kelar dude. Lu bebas kalau mau ngasih sentuhan akhir. Misalnya seperti mencerahkan warna. Ctrl Shift Alt E. Nama layer all. Gua mau mencerahkan area gelap dengan image adjustment shadow or highlights 30, 55, 30, 10, 50, 30. Tingkatkan warnanya ke 40. Sip, oke, finish. Bang, gue bingung nih yang pas bagian channel-channel itu. Oke, next. Membuat normal map secara online. Pertama lu tetap harus bikin teksturnya. New dokumen 1000 dikali 2000 pixel. Klik filter noise, add noise. Oke. Lalu klik filter, blur, Gaussian blur. Oke. Dan buka gembok layer background. Ctrl T, klik kanan, perspektif. Drag ke kanan 50 derajat, enter. Klik image, image size. Ubah height menjadi 1000 pixel. Nah, sekarang save dengan format JPEG. Gue beri nama tekstur. Oke. Nah, sekarang silakan lu buka website berikut atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Lalu drag teksturnya ke sini. Udah jadi normal mapnya. Mungkin gue perkecil sedikit strange menjadi 1,2. Beri nama Ripple. Dan klik download. Hasil downloadnya langsung aja di drag ke Photoshop pada dokumen yang sama.
Lalu tinggal save ke format .psd. Gue ubah namanya menjadi Ripple 2 Save. Di sini gue udah persiapkan dokumen fotonya. Aktif pada layer water, lalu seleksi. Dan klik filter, distort, displace dengan value yang sama, dan pilih normal map Ripple 2.psd. Boom! Gue beri sentuhan akhir untuk kontras dan warnanya. Image adjustment, shadow, or highlights 30, 70, 30, 40, 50, 30. Warna 40. Sip. Oke, selesai. Jadi begitu Dude. Dan thank you, kemarin ada Saweria dari Guntur. Sukses terus Bang. Siap, amin. Sukses juga buat yang sedang nonton konten-konten di sini. Thanks Dude. Buat buka puasa nih Bang. Wih, makasih Ali. Semoga berkah ya, udah mau neraktir makan. Sekali lagi makasih nih yang udah pada kasih support. Next konten gua mau lanjut AI lagi. Karena gua masih punya utang nih ke lu pada nih Dude. Tentang muka burik jadi HD. Oke, sip, sekian monitor ke-58 ini about how to make water reflection effect in Photoshop. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan boleh tag akun Nihil Project. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Klik follow tuh sekalian. Enggak juga nggak apa-apa. Oke Dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.